Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak topik yang kita bicarakan, banyak sekali. Sangat mudah dalam konteks kita berbicara tentang rukun Islam. Semua kan kita sudah tahu ini rukun Islam, ya. Tetapi saya menduga keras bahwa sebagian besar umat Islam tidak paham apa itu rukun Islam. Tidak paham apa itu syahadatain. Saya pernah menulis, saya tidak ingat di buku mana, saya katakan orang tua-tua kita dulu itu mengajar anak-anaknya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan diajarkan maknanya. Banyak umat Islam sekarang yang tidak mengajarkan itu lagi pada anak-anak. Salah satu indikatornya bahwa ada orang-orang nanti baru mau menikah, disuruh baca syahadat itu masih terbata-bata. Tandanya, jangankan maknanya, mengucapkannya pun masih salah. Itu bukan rahasia itu. Nah, kita bisa sekarang bertanya dalam konteks kalau kita berbicara tentang rukun iman dan rukun Islam. Menarik bahwa syahadat itu disebut pertama kali dalam rukun Islam, ya kan? Makna ini juga kepercayaan tentang keesaan Allah itu disebut juga pertama kali, yang pertama di rukun iman. Kan rukun iman kan kamu harus percaya pada Allah. Sekarang apa yang dinamai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Islam dibangun atas 5 perkara. Itu yang pertama yang beliau sebut adalah syahadat. Pertanyaannya, apa bedanya yang pertama di rukun iman percaya pada Allah dan bedanya di rukun Islam juga syahadat? Apa bedanya itu? Kita intermezzo sedikit, saya baru dengar satu joke. Satu orang tersangka dituduh dalam satu perkara. Dituduh dalam satu perkara. Jadi dia rupanya mau mendekat kepada Allah, dia mau masuk Islam. Jadi ada yang bertanya, ya, Islam itu mudah. Yang penting ada 5 perkara. Dia bilang, saya tidak masuk Islam. 1 perkara aja saya sudah. Apalagi 5 perkara. Ini gambaran bahwa kita seringkali terpaku pada kata-kata. Tidak terpaku atau tidak melihat apa substansi yang diinginkan dari itu. Seperti itulah, ketika dikatakan Islam dibangun atas 5 perkara atau 5 hal, itu digambarkannya bahwa yang 5 hal itulah Islam. Padahal sebenarnya saya sering kali berkata, inti Islam itu akhlak. Inti Islam itu akhlak. Mau lihat aneh-aneh ya. Di Quran itu ada ayat suratil Ma'un. Ini nanti ada kaitannya dengan salat nih kalau kita bicara salat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa jawabannya? Bukan dia katakan mereka itulah orang yang tidak salat, bukan. Yang dia katakan fadzalika ladzi yad'ul yatim. Bagaimana sikap Anda? Jadi mengherankan ini terutama orang-orang yang berkecimpung dalam hukum fikih itu selalu ditonjolkan. Salat pada waktunya, sampai-sampai kita biasa kalau tunda-tunda salat Zuhur jam 2:30 itu dianggap, oh Anda sudah ini. Nah, saya kembali kepada perbedaan antara kepercayaan menyangkut wujud Allah dan keesaannya di rukun iman dan syahadatain. Bedanya, yang satu di dalam hati, yang satu dalam ucapan dan tindakan.
Anda sudah dinilai Allah percaya padanya, pada keesaannya, walaupun Anda tidak ucapkan, ya kan? Tetapi Anda belum dikenal sebagai Muslim oleh manusia kecuali kalau Anda ucapkan syahadatain. Jadi sebenarnya ucapan syahadatain itu adalah untuk kepentingan Anda supaya Anda mendapat hak Anda sebagai Muslim. Saya beri contohnya. Ada satu orang, saya tidak tahu ini Muslim atau bukan Muslim. Dia bukan Muslim. Boleh disolati atau tidak? Tidak boleh. Dia tidak punya hak untuk disolati karena dia kafir. Ada tetangga. Ada tetangga yang punya 2 hak. Ada tetangga yang punya 1 hak. Yang punya 3 hak itu adalah tetangga, hak tetangga dia punya. Kerabat, kalau dia kerabat Anda. Dan yang ketiga, kalau dia Muslim seperti Anda, 3 hak. Kalau cuma kerabat dan berdiam di samping rumah Anda cuma punya 2 haknya. Kalau dia bukan Muslim, bukan kerabat, dia hanya punya 1 hak, haknya sebagai tetangga. Anda bisa kehilangan hak juga kalau tidak ucapkan. Hak waris bagaimana? Dapat warisan tidak orang yang bukan Muslim? Dia tidak dapat warisan. Jadi sebenarnya kita lihat sekarang bedanya antara ini dalam hati nih. Kalau ini perlu diucapkan. Terlepas kita lihat nanti. Apakah Anda percaya ucapan Anda atau tidak percaya ucapan Anda, tapi Anda mengucapkannya, Anda sudah dinilai Muslim. Terlepas apakah Anda sholat atau tidak sholat. Yang penting Anda ucapkan 2 kalimat syahadat, Anda Muslim. Jangan kafirkan orang. Ucapan ini formalitasnya sebenarnya. Walaupun dia punya substansi. Kita akan lihat nanti apa substansi syahadat itu. Itu perbedaannya. Jadi di sini perlu diulang. Jangan berkata, oh sudah cukup itu di rukun iman, sudah ada kan? Diulang. Nabi berkata, ulang. Nah, mari sekarang kita lihat, kita masuk pada substansi. Apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada bahasan di kalangan filosof. Jauh, zaman Yunani kuno sudah ada sampai akhir-akhir ini pun masih ada, abad yang lalu masih ada. Pertanyaannya atau masalahnya, adakah sesuatu yang wujud? Ada enggak wujud ini? Ini pici ada atau tidak? Ada yang berkata tidak ada, ini khayal ini. Tidak ada wujudnya. Kalau Anda tidur, mimpi sesuatu, itu ada wujudnya atau tidak ada wujudnya? Tidak ada wujudnya. Hidup di dunia ini mimpi. Ada orang-orang tasawuf yang menganut faham seperti itu. Dia katakan, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi ini bayang-bayang semuanya. Dulu, apalagi pada saat-saat materialisme belum terlalu merasuk di dalam jiwa, dulu banyak orang percaya seperti itu. Tidak ada. Nah, di kalangan filosof barat juga ada semacam ini. Saya berpikir, maka saya ada. Saya berpikir ini berarti saya ada. Ada kan? Bagus. Islam juga menganut faham bahwa alam ini ada wujudnya. Tetapi di syahadah, kita lihat sekarang. Ketika dia berkata, saya berpikir maka saya ada. Di syahadat itu, kita berkata, saya bersaksi maka saya ada. Dan sekaligus ada wujud selain saya. Saya beri contohnya supaya lebih jelas. Kalau saya berkata, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kesaksian saya ini, yang saya ucapkan itu, tadi saya sudah katakan, maksudnya biar orang lain tahu saya.
Jadi berarti ketika Anda mengucapkan syahadat, Anda harus mengakui bahwa ada wujud selain Anda. Ya kan? Kita ambil contoh di pengadilan. Saya bersaksi untuk mengucapkan yang benar. Barang ini milik si A, ya kan? Saya mengucapkan kesaksian, saya sampaikan kesaksian saya kepada hakim, dan kesaksian saya itu isinya bahwa barang ini milik si A. Ada 3. Syahadat kita begitu. Saya mengakui wujud orang lain, dan saya mengakui di depan dia bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, kita lihat sekarang kita mau lihat nih kita punya syahadat ini. Ini biasa terlupakan. Ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Anda sadar ada orang di samping Anda? Anda sadar ada wujud di samping Anda? Itu sebabnya dikatakan sebenarnya syahadatain itu mestinya mengajarkan orang untuk memelihara lingkungan. Karena lingkungan saya kan ada ini. Jangan cuma berkata asyhadu alla ilaha illallah. Tuhan tidak perlu kesaksian Anda. Bahasan soal ini nanti masuk. Bagaimana itu orang yang percaya Tuhan tapi dia tidak ucapkan kalimat syahadat? Bagaimana itu kira-kira? Ucapan kalimat syahadat itu buat manusia. Tuhan tahu. Nanti kalau dalam bahasan ulama-ulama lalu itu masuk ke Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak ucapkan kalimat syahadat. Tetapi dia bersaksi. Syahadat buat kita. Kita mengucapkannya supaya orang lain tahu. Saya ini muslim loh. Saya muslim. Saya akui wujud Anda. Jadi dengan ucapan ini, mengucapkan di depan orang itu, Anda berkata saya muslim. Nah, dari sini perlu langkah berikutnya. Apakah kegiatan Anda itu menunjukkan bahwa Anda muslim atau tidak? Itu persoalan lagi muncul sekarang. Jadi bukan cuma ucapan kan? Oh saya muslim. Oh Anda muslim, saya muslim. Mencuri. Muslim itu mencuri. Nah, saya muslim. Akhlak Anda bagaimana? Bagus. Anda muslim. Coba lihat konsekuensinya. Jauh sekali itu syahadat konsekuensinya. Kalau itu hal yang remeh tidak perlu dimasukkan salah satu daripada. Ya kan? Karena harus mengakui orang lain. Saya muslim loh. Anda di pesta ada orang yang menyodorkan minuman keras. Anda jawab apa? Maaf, saya muslim. Artinya saya tidak minum ini. Nah, kita lihat lebih jauh lagi. Kita lihat bagaimana praktek hidup kita dengan syahadat kita. Nah, asyhadu alla ilaha illallah. Yang pertama dulu. Perhatikan. Kita tidak diajar untuk berkata asyhadu annallaha wahidun. Saya bersaksi bahwa Allah itu Esa. Bukan itu. Kita diajar asyhadu alla ilaha illallah. Menafikan dulu baru menetapkan. Bukan cuma di kalangan ulama. Di kalangan orang-orang pinter pun, bahwa kalau Anda ingin mencapai kebenaran, kosongkan dulu ide Anda dari segala sesuatu. Cari, baru Anda temukan. Karena kalau tidak, Anda menjadi subjektif. Anda dipengaruhi. Hilangkan dulu segala sesuatu, baru cari, baru temukan. Itu kritik banyak ulama terhadap ulama-ulama yang lalu, bahwa mereka itu pelajari Quran, sudah ada ide di dalam benaknya. Sudah ada ide di dalam benaknya, dia bacain, oh dia bilang ini dia yang cocok dengan ini dia yang cocok dengan ini. Hilangkan dulu itu semua. Itu kata Syekh Muhammad Abdul. Dia bilang, saya baca Quran, jelas, tidak ada. Tidak ada kesulitannya. Yang bikin berat itu karena sudah ada ide di sini. Itu ide yang ingin dibenarkan.
nafikan dulu segala sesuatu. Tidak ada Tuhan. Dewa itu bukan Tuhan. Nafsu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu siapa? Cuma satu, Allah. Itu kan? Jadi menafikan dulu. Yang kedua yang kita mau lihat pada syahadah ini, begini. Menyingkirkan yang buruk harus didahulukan dengan menetapkan yang baik. Kalau istilahnya dalam bahasa Arab itu at-takhalli muqaddamun ala tahalli. Ha ada titiknya, ha tidak pakai titik. Takhalli itu artinya mengosongkan. Khala kosong, khali kosong. Takhalli mengosongkan, menyingkirkan. Tahalli dari huli, perhiasan, halawah, keindahan, itu semua sama. Anda menyingkirkan yang buruk lebih utama daripada menghiasi diri Anda dengan yang baik. Itu lebih bagus. Tidak usah kasih orang uang, jangan ambil haknya. Mandi lebih baik dari pakai parfum tidak mandi. Ya kan? Itu di asyhadu alla ilaha illallah.